selamat siang kepada Bapak Penguji dan Bapak dosen pembimbing. Dengan nama Bapak Dr. Brady Dikumaklu SMBA selaku dosen pembimbing 1, dengan nama Bapak Dr. Brady Dikumaklu SMN selaku dosen pembimbing 2, dan dengan nama Bapak Dr. Insinyur Ahmad Biswama MM selaku dosen pembimbing. Saya Aditya Putri Rista dengan NIM 2040123 Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian tesis saya berjudul Analisis Literasi Keuangan, Hedging Behavior dan Overconfidence dimediasi oleh toleransi terhadap keputusan investasi pada studi kasus generasi Y dan Z di Jawa Timur. Latar belakang penelitian, pada kali ini saya mengambil fenomena yang terjadi tahun 2022 yang dimana tercatat kerugian investasi ilegal yang mencapai 120,79 triliun sebagai besar 8 dari generasi muda. Pada saat ini penduduk Republik Indonesia pada generasi Z mencapai 27,94% atau 74,93 juta jiwa, lalu untuk generasi Y mencapai 25,87% atau 69,38 juta jiwa. Lalu untuk literasi keuangan sendiri pada generasi Z mencapai 60,94% dan generasi Y mencapai 73,27%. Lalu untuk jumlah investornya sendiri pada generasi Z mencapai 55,38% dan generasi Y mencapai 35,95%. Berikut merupakan beberapa pertanyaan penelitian yang saya ambil untuk penelitian kali ini. Berikut merupakan tujuan penelitian yang saya ambil untuk penelitian kali ini. Berikut merupakan kerangka pemikiran yang saya ambil untuk penelitian kali ini. Untuk hipotesis 1 yaitu literasi keuangan berpengaruh signifikan kepada risk tolerance. Untuk hipotesis 2 yaitu hedging behavior berpengaruh signifikan kepada risk tolerance. Untuk hipotesis 3 overconfident berpengaruh signifikan kepada risk tolerance. Untuk hipotesis 4 literasi keuangan berpengaruh signifikan kepada keputusan investasi. Untuk H5 hedging behavior berpengaruh signifikan kepada keputusan investasi. Untuk H6 overconfidence berpengaruh signifikan kepada keputusan investasi. Untuk hipotesis 7 risk tolerance berpengaruh signifikan kepada keputusan investasi. Untuk H8 literasi keuangan melalui risk tolerance berpengaruh signifikan kepada keputusan investasi. Untuk H9 hedging behavior melalui risk tolerance berpengaruh signifikan kepada keputusan investasi. Untuk H10 overconfidence melalui risk tolerance berpengaruh signifikan kepada keputusan investasi. Berikut metode penelitian yang saya ambil yaitu pada kali ini menggunakan metode kuantitatif. Untuk tujuan penelitian menggunakan kausal, untuk penelitian menggunakan cross sectional. Untuk populasinya sendiri yaitu merupakan generasi Y dan Z di Jawa Timur. Untuk teknik analisisnya sendiri yaitu menggunakan SEM atau Circular Equation Modeling dan PLS partial least square. Berikutnya terdapat variabel operasional. Berikut merupakan variabel operasional pada literasi keuangan dan di sini menggunakan skala ordinal semua. Berikut merupakan skala operasional pada hedging behavior dan menggunakan skala ordinal semua. Berikut merupakan overconfidence dan di sini juga menggunakan pada skala ordinal. Berikut merupakan variabel dari risk tolerance yang menggunakan skala ordinal. Berikut merupakan keputusan investasi yang menggunakan juga skala ordinal. Lalu berikutnya terdapat uji validitas dan uji reliabilitas. Pada uji validitas di sini bisa dikatakan valid pada setiap variabel karena pada level faktor dan AV sudah berada di atas 0,5. Lalu untuk uji reliabilitasnya sendiri, pada setiap variabel pada constant alpha sudah di atas 0,6 dan constant reliability juga sudah di atas 0,7, maka bisa dikatakan reliable pada setiap variabel. Lalu terdapat karakteristik responden. Untuk karakteristik responden kali ini terdapat jenis kelamin yang mayoritasnya perempuan. Lalu untuk usianya juga mayoritas ada di tahun 1997 sampai 2012 yaitu generasi Z. Lalu di sini terdapat pendidikan terakhir, di sini terbanyak ada di S1. Lalu untuk pekerjaannya sendiri yang terbanyak ada di karyawan swasta. Lalu di sini terdapat domisili yang ada di Jawa Timur dan paling banyak berada di kota Surabaya. Berikut merupakan karakteristik responden pada pendapatan. Di sini bahwa terlihat pendapatan mayoritas ada di bawah 7.500.000. Lalu untuk pengalaman berinvestasi berada di kurangnya 1 tahun. Analisis deskriptif. Di sini terdapat pada variabel literasi keuangan memiliki nilai yang sebesar 79,4% atau 8.636. Lalu untuk hedging behavior di sini memiliki nilai sebesar 79,8% atau 6.939. Lalu di sini terdapat overconfidence
yang dimana terdapat skornya 79,8% atau 6.941. Di sini terdapat risk tolerance memiliki hasil yaitu 78,1% atau 5.098. Lalu di sini terdapat keputusan investasi yang dimana memiliki hasil 79,5% dengan atau 5.187. Berikutnya terdapat outer model. Di sini pada uji validitas konvergen pada loading faktor pada setiap variabel sudah dikatakan valid karena sudah berada di atas 0,5 semua. Lalu di sini terdapat uji validitas konvergen pada uji AV. Di sini bisa dikatakan bahwa semua variabel sudah dikatakan valid karena sudah di atas 0,5 semua. Lalu di sini terdapat uji validitas diskriminan pada cross loading. Nah, untuk indikator HB1 sampai 4 memiliki nilai konstruk yang lebih tinggi di heading behavior. Lalu untuk KI 1 sampai 3 memiliki nilai konstruk yang tertinggi di keputusan investasi. Lalu untuk LK 1 sampai 5 memiliki nilai konstruk yang teratas di literasi keuangan. Untuk OC 1 sampai 4 memiliki nilai konstruk yang besar di overconfidence. Untuk LK 1 sampai 3 memiliki nilai konstruk pada variabel risk tolerance. Lalu dapat uji validitas diskriminan pada formal letter. Di sini bisa dikatakan bahwa nilai AV yang dipadatkan. Untuk heading behavior memiliki nilai 0,868, untuk keputusan investasi memiliki nilai 0,847, untuk relasi keuangan memiliki nilai 0,848, untuk nilai of confidence memiliki nilai 0,879, untuk risk tolerance memiliki nilai 0,857. Lalu di sini terdapat uji reliability pada compensability pada setiap variabel sudah dikatakan reliable karena sudah berada di atas 0,7 semua. Lalu di sini terdapat uji reliability pada transmit alpha. Di sini juga dikatakan pada setiap variabel dikatakan reliable karena sudah berada di atas 0,6 semua. Lalu masuk ke inner model. Di sini untuk yang pertama terdapat uji R-square bahwa risk tolerance memiliki hasil 0,478 yang dikategorikan lemah. Untuk keputusan investasi memiliki nilai 0,18 yang dikategorikan moderate. Lalu untuk uji predictive relevance pada Q-square, keputusan investasi memiliki nilai 0,435 dan risk tolerance memiliki nilai 0,344 yang memiliki kesimpulan bahwa memiliki predictive relevance pada kedua variabel. Lalu untuk uji continuous of fits pada SNMR memiliki nilai 0,050 dan untuk NFI memiliki nilai 0,876. Di sini selanjutnya ada uji hipotesis. Di sini bisa dilihat bahwa hipotesis 1 sampai 10 memiliki kesimpulan diterima karena pada p-value sudah berada di bawah 0,05 dan untuk tes statistik sudah berada di atas 1,96. Maka dari itu bisa disimpulkan semua hipotesis diterima. Berikut beberapa kesimpulan bahwa setiap variabel memiliki berpengaruh positif dan signifikan. Lalu untuk saran, untuk bagi peneliti selanjutnya, saya mengambil nilai dari uji R-square pada keputusan investasi yang menghasilkan nilai 0,681 atau setara dengan 68,1%. Jika di sisanya itu terdapat 31,9% yang dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, menurut dari Latifah Nisa dan Wahyudi 2001 bahwa jenis kelamin mempunyai peran penting dalam sebuah pengambilan keputusan investasi. Lalu saran bagi investor yang pertama yaitu para investor diharapkan untuk meningkatkan literasi keuangan karena dengan literasi keuangan yang baik dapat membuat keputusan investasi yang lebih rasional. Lalu yang kedua, pilih produk investasi yang sesuai dengan tingkat toleransi yang sesuai dengan tingkat diri masing-masing. Lalu berikut terdapat daftar pustaka yang saya ambil beberapa di draft tesis saya. Terima kasih, sekian dari presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.